Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan judul Bentuk-bentuk Perusahaan dan Usaha Franchise. Latar belakang: dalam perkembangan ekonomi modern, terdapat berbagai bentuk badan usaha yang dapat dipilih oleh para pengusaha sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis mereka. Pemilihan bentuk badan usaha yang tepat sangat penting karena akan mempengaruhi aspek perpajakan, tanggung jawab hukum, permodalan, dan manajemen perusahaan. Selain bentuk-bentuk badan usaha konvensional, sistem franchise atau waralaba telah menjadi model bisnis yang semakin populer dalam beberapa dekade terakhir. Sistem ini memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis dengan merek yang sudah terkenal dan sistem yang telah teruji, sehingga dapat mengurangi resiko kegagalan bisnis. Bentuk-bentuk perusahaan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Pemilik memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Karakteristiknya, yang pertama, dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Yang kedua, modal terbatas pada kemampuan pemilik. Yang ketiga, tanggung jawab tidak terbatas. Yang keempat, keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan pribadi pemilik. Firma atau FA. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, di mana semua sekutu bertanggung jawab sepenuhnya terhadap utang firma. Karakteristiknya, yang pertama, didirikan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan nama bersama. Yang ketiga, tanggung jawab sekutu tidak terbatas. Yang keempat, pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Dan yang kelima, keputusan penting harus disetujui semua sekutu. Persekutuan komanditer atau PT. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan antara sekutu komplementer yang bertanggung jawab penuh dan sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Karakteristiknya, yang pertama, terdiri dari sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Yang kedua, sekutu komplementer bertanggung jawab penuh dan mengelola perusahaan. Yang ketiga, sekutu komanditer hanya menyetorkan modal dan tanggung jawab terbatas. Perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah badan usaha yang modalnya terbagi atas saham dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang dimiliki. Karakteristiknya, modal terbagi atas saham. Yang kedua, tanggung jawab pemegang saham terbatas. Yang ketiga, memiliki status badan usaha, memiliki status badan hukum. Yang keempat, dipimpin oleh direksi dan diawasi komisaris. Yang kelima, keputusan tertinggi ada pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Jenis BUMN. Yang pertama ada perusahaan umum atau Perum. Seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Bertujuan untuk pelayanan umum. Yang kedua, perusahaan perseroan atau persero. Berbentuk PT dengan minimal 51% saham dimiliki negara, berorientasi laba. Karakteristiknya, yang pertama, modal berasal dari negara. Yang kedua, pengelolaannya oleh pemerintah atau pihak yang dituju. Yang keempat, bertujuan memberikan pelayanan umum dan keuntungan. Koperasi. Koperasi adalah bahan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Karakteristiknya, yang pertama,
berasaskan kekeluargaan. Yang kedua, tujuan utama kesejahteraan anggota. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi pada rapat anggota. Yang keempat, modal berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Dan yang kelima, sisa hasil usaha atau SHU dibagikan kepada anggota. Yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Karakteristiknya, yang pertama tidak memiliki anggota, yang kedua bersifat nirlaba, yang ketiga memiliki organ pembina, pengurus, dan pengawas, dan yang keempat kekayaan terpisah dari pendiri. Pengertian franchise. Franchise atau waralaba adalah pemberian hak oleh franchisor atau pemberi waralaba kepada franchise atau penerima waralaba untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis di bidang perdagangan atau jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, termasuk identitas perusahaan, logo, merek, dan desain perusahaan, dalam jangka waktu dan syarat tertentu disertai dengan imbalan. Jenis-jenis franchise. Yang pertama ada produk franchise. Franchisor memberikan hak kepada franchise untuk menjual produk tertentu dengan merek dagang franchisor. Contoh, dealer mobil, stasiun pengisian bahan bakar. Yang kedua, bisnis format franchise. Franchise tidak hanya menjual produk dengan merek franchisor, tetapi juga menjalankan bisnis dengan format yang ditentukan oleh franchisor. Meliputi strategi pemasaran, SOP, kontrol kualitas, dan sistem manajemen. Contoh, McDonald's, KFC, Alfamart. Yang ketiga, manufacturing franchise. Franchisor memberikan formula atau resep rahasia kepada franchise untuk memproduksi produk. Contoh, Coca-Cola, minuman ringan lainnya. Yang keempat, service franchise. Franchisor menyediakan sistem dan format untuk memberikan jasa. Contoh, jasa rental mobil, jasa pembersih, jasa pendidikan. Keunggulan dan kelemahan franchise. Keunggulan bagi franchise itu yang pertama, menjalankan bisnis dengan merek yang sudah dikenal. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan pelatihan dari franchisor. Yang ketiga, risiko kegagalan lebih rendah. Yang keempat, memperoleh sistem bisnis yang sudah teruji. Yang kelima, kemudahan mendapatkan pembiayaan dari bank. Kelemahan bagi franchise. Yang pertama, biaya franchise yang tinggi. Yang kedua, keterbatasan kreativitas dan inovasi. Yang ketiga, ketergantungan pada franchisor. Yang keempat, kontrak jangka panjang yang mengikat. Yang kelima, resiko reputasi yang buruk dari franchise lain. Contoh usaha franchise di Indonesia. Franchise asing di Indonesia yaitu ada KFC, franchise restoran cepat saji asal Amerika dengan spesialisasi ayam goreng. Yang kedua ada McDonald's, jaringan restoran cepat saji terbesar di dunia, masuk Indonesia tahun 1991. Yang ketiga ada Indomaret dan Alfamart, franchise minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang keempat ada Century 21, franchise jasa agen properti internasional. Nah, franchise lokal di Indonesia ada Esteller 77, pelopor franchise lokal Indonesia dengan menu utama Esteller. Yang kedua, kebab Turki Baba Rafi, franchise kebab terbesar di dunia asal Indonesia. Yang ketiga ada Jayco Donuts and Coffee, franchise donat dan kopi yang populer. Yang keempat ada Sabana Fried Chicken, franchise ayam goreng lokal dengan harga terjangkau. Yang kelima ada Donat Madu, franchise donat dengan ciri khas rasa madu. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah bentuk perusahaan yang dipilih oleh seorang pengusaha sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti skala usaha, permodalan, jumlah pemilik, tanggung jawab hukum yang diinginkan, dan aspek perpajakan. Masing-masing bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan bisnis. Sistem franchise menawarkan alternatif bagi pengusaha untuk menjalankan bisnis dengan risiko yang lebih rendah
karena menggunakan merek dan sistem bisnis yang sudah teruji. Bagi pemilik bisnis yang sudah sukses, franchise juga menjadi cara yang lebih efektif untuk memperluas jaringan bisnis dengan modal yang lebih kecil. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.